Bab 209. Naik tahta menjadi raja. Sander Ye terdiam. Kamu hanya melihat orang datang membantuku, kamu nggak berkomentar tentang bala bantuanmu. Dasar wanita berkepribadian ganda. Tentu saja dia sangat terperanjat, dia nggak menduga ada begitu banyak kerabat, semuanya jago. Apalagi Arya berdua yang baru muncul, mereka mengerikan sekali. Adapun si putih ini, sudahlah. Sander Ye melirik putih dengan diam. Tadi, jiwanya hampir diledakkan oleh si bocah. Pangeran An benaran marah. Tentu saja juga terperanjat. Operasi pemenggalan ini dia yang rencanakan. Menurutnya, itu sangat mudah. Toh, dengan Master Alam Semesta Guan Xuan sebagai mata-mata, mereka bisa langsung masuk pedalaman alam semesta Guan Xuan dan Sander Ye masih lemah sekarang. Belasan kaisar dewa beraksi bersama, mana bisa gagal. Tapi, dia nggak menduga ada begitu banyak master yang muncul mendadak. Dari mana asal mereka? Saat perang 30 juta tahun yang lalu, nggak satu pun dari ya. Master ini yang muncullah. Tapi mereka mendadak muncul sekarang. Yang terpenting adalah senja dewa yang dia transfer benaran dihentikan. Biarpun jumlahnya hanya puluhan, tapi tetap mengerikan. Tapi mereka dihentikan sama dengan kultivator pedang. Betapa mengerikannya kultivator pedang itu. Pangeran An merasa nggak berdaya. Dia tahu nggak bisa membunuh majikan muda Akademi Guan Xuan hari ini. Setidaknya, nggak bisa membunuh secara terbuka. Harus menjebak. Sesudah memikirkan ini, Pangeran An menarik pandangan dan berujar dengan tegas, mundur. Sesudah berbicara, lorong ruang waktu muncul di belakangnya. Ketika mereka hendak pergi, Teza An menghilang. Jelek. Ruang dan waktu terkoyak. Sebuah tombak menghantam di depan Pangeran An beserta yang lain. Pangeran An memicingkan mata, lalu melambaikan lengan baju, sinar hitam pun keluar. Bang! Sinar hitam pecah, tombak melesat. Tapi, Pangeran An beserta yang lain sudah memasuki lorong ruang waktu. Pangeran An menatap Sander Ye, tubuhnya perlahan jadi ilusi. Sander Ye melirik Pangeran An. Dia tahu wanita itu mengincar dia. Sayangnya dia nggak bisa membunuhnya, takutnya akan masalah yang tiada habisnya. Pangeran An beserta yang lain menghilang. Sesudah Teza An diam sesaat, dia menoleh pada Sander Ye, pergi ke dunia Zhou bersama mereka. Arya, Wera, ikut aku. Dia maju dan menusuk dengan tombak. Jelek. Ruang dan waktu terbelah. Teza An, Arya, dan Wera Zuang langsung masuk lorong ruang waktu. Jelas sekali, Teza An gak mau melepaskan Pangeran An. Di sampingnya, Tetua Wu tergesa-gesa berujar, Ketua, Muda Pavilion, ayo pergi ke dunia Zhou. Sander Ye mengangguk, oke. Tetua Wu segera memerintahkan orang untuk membuka lorong ruang waktu. Semua orang bergegas ke lorong ruang waktu. Di Akademi Guan Xuan, Kaisar Dewa dan Raja Dewa di depan Jesimu juga sedang mundur. Mereka sudah menerima perintah dari Pangeran An. Teza An beserta yang lain bergabung. Mustahil untuk membunuh Sander Ye sekarang. Jadi, dia memilih mundur dengan tegas. Semua master makhluk dewa mundur. Targo Lu jelas sangat enggan. Apa berakhir begitu saja? Kaisar Dewa Taihei melirik Targo Lu, ayo pergi. Targo Lu cemberut. Kaisar Dewa Taihei berujar, kita meremehkan pendukung Sander Ye. Kian banyak orang yang muncul membantu dia, jadi harus mundur dulu. Targo Lu berujar, aku nggak terima. Kaisar Dewa Taihei mengernyit, dia nggak senang. Targo Lu ini terlalu bodoh. Dia nggak bisa mengalahkan orang dalam duel, kenapa nggak terima? Targo Lu kayaknya menyadari kekesalan Kaisar Dewa Taihei, jadi langsung berujar, ayo pergi.
Mustahil dia tinggal di Akademi Guanxuan sekarang. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah pergi ke dunia nyata. Kaisar Dewa Taihai mengangguk, lalu pergi, tapi aura mengerikan melintas menuju Targolu. Orang yang beraksi adalah Devon. Kaisar Dewa Taihai mengernyit, dia berbalik dan menekan dengan tangan kanan. Bang! Devon langsung ditekan oleh kekuatan dahsyat. Devon menatap Targolu. Targolu berujar, "Atase, gak ada tempat bagimu di sini, ikutlah denganku ke dunia nyata." Devon menatap Targolu, "Kamu adalah boneka dari dunia nyata, kamu bukan orang pilihan takdir." Targolu tiada ekspresi, "Aku pernah bergabung dengan Sekte Dao, tapi lalu aku masuk dunia nyata." Sembari berbicara, dia tersenyum, "Aku pernah ke dunia nyata, Atase. Biar ku beritahu, alam semesta Guanxuan gak akan bisa mengalahkan dunia nyata. Bukankah Master Pedanga? Dunia yang tak terkalahkan pun gak bisa mengalahkan dunia nyata." Devon terkekeh, "Targolu, Targolu, tahukah kamu betapa bodohnya kamu?" Targolu mengernyit, "Apa maksudmu?" Devon menatap Targolu, "Kamu mengkhianati alam semestamu sendiri. Apa kamu pikir makhluk dewa di dunia nyata akan menghargaimu? Enggak, kalau kamu pergi ke alam semesta mereka akan memperlakukanmu kayak anjing, karena enggak ada seorang pun akan menghargai orang yang mengkhianati bangsa sendiri." Wajah Targolu muram, ada niat membunuh di matanya. Devon menatap Targolu, dia mendadak merasa kasihan, "Aku baru menyadari kamu jauh lebih buruk daripada Sander Ye." Targolu mencibir, "Apa kamu pikir kalau kamu membela dia sekarang, dia akan melepaskanmu?" Devon gak mengatakan apapun yang gak logis. Dia menoleh dan melirik Akademi Guanxuan yang rusak. Ada kebingungan di matanya, kebingungan itu segera berubah jadi penyesalan. Dia hanya mau Akademi Guanxuan semakin baik. Tentu saja, ada juga keegoisan. Tapi, dia nggak pernah berpikir untuk mengkhianati Akademi Guanxuan. Dia dididik Akademi Guanxuan, dan pernah bertarung melawan makhluk dewa bersama kakak seperguruan dia. Tapi, nggak banyak kakak seperguruan seangkatan dia yang masih hidup. Dia mendukung Targolu karena dia berharap generasi orang pilihan takdir ini akan memimpin Akademi Guanxuan berjuang melawan dunia nyata dan makhluk dewa. Tapi, Tuhan mempermainkan dia dengan lelucon besar. Orang yang dia dukung ternyata dari makhluk dewa. Devon mendadak tertawa. Saat ini, Targolu berujar lagi, "Atase, kenapa kamu melekat? Dengan bakatmu, biarpun pergi ke dunia nyata, masih bisa dihargai. Kalau kamu tetap di sini, Sander Ye nggak akan melepaskanmu." "Diam." Devon menoleh dan meraung, "Kamu adalah anjing makhluk dewa. Sudah kubilang, kalau kamu mau jadi anjing, nggak ada yang akan menghentikanmu, tapi aku nggak akan pernah jadi anjing untuk makhluk dewa." Dia mengepalkan tangan dengan keras. Bang! Kekuatan keluar dari tubuhnya. Bang! Semua orang terperanjat. Mereka nggak menduga Devon akan memilih untuk meledakkan dirinya. Targolu nggak menduga, ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Begitu Devon menghancurkan dirinya, kekuatan dahsyat meledak. Kekuatan Kaisar Dewa Taihai langsung hancur. Tepat ketika kekuatan dahsyat itu hendak menenggelamkan Targolu, Kaisar Dewa Taihai meninju. Bang! Dengan pukulan ini, kekuatan ledakan diri langsung jadi abu. Gak ada lagi Devon. Wajah Targolu sangat jelek, dia nggak menduga Devon akan memilih untuk menghancurkan diri. Targolu berujar dengan dingin, "Kamu punya kesempatan untuk hidup, tapi memilih mati, bodoh." Kaisar Dewa Taihai melirik Targolu, "Ayo pergi. Simpan Targolu ini, masih ada gunanya."
Targolu mengangguk. Dia melirik Akademi Guanxuan dengan dingin. Sander Ye, suatu hari nanti aku akan mengambil kepalamu. Sesudah berbicara, dia pergi ya. Tapi Jesimu berujar, tunggu. Targolu mengernyit, dia menoleh untuk melirik Jesimu. Jesimu menghilang. Melihat Jesimu menghilang, ekspresi Targolu berubah total. Sementara Kaisar Dewa Taiheng mengernyit dan hendak beraksi, tapi taraf muncul di hadapannya. Ekspresi Kaisar Dewa Taiheng muram. Karena sudah bilang mau mundur, semua master dari makhluk dewa sudah mundur. Dia nggak punya siapa-siapa sekarang. Pedang sudah menembus alis Targolu. Targolu berujar dengan ngeri, selamatkan aku. Selamatkan aku. Kaisar Dewa Taiheng menatap Targolu dan memarahi Targolu, bodoh. Aku memintamu pergi, tapi kamu nggak segera pergi, malah berkata kasar sebelum pergi. Apa ada yang salah denganmu? Kaisar Dewa Taiheng mengabaikan Targolu, dia menghilang ke lorong ruang waktu yang jauh. Targolu putus asa. Jesimu menatap Targolu. Ketika Targolu hendak berbicara, Jesimu menebas. Jelek. Kepala Targolu yang berdarah terbang ratusan kaki. Jesimu terlihat tenang, adikku bilang kalau memotong rumput, harus buang akarnya. Kupikir dia benar. Targolu. Jesimu melirik Taraf beserta yang lain, Taraf berujar, sudah berakhir. Jesimu menggeleng. Taraf kaget. Jesimu berujar, aku baru menerima kabar dunia nyata sudah tahu keberadaan bocah ini. Biarpun Pangeran An sudah mundur, mereka nggak akan menyerah. Mereka pasti akan membunuh bocah itu sebelum tumbuh. Taraf diam. Jesimu melihat langit berbintang, dan berujar, kita harus lindungi bocah ini naik tahta menjadi raja, biarkan dia menikmati 3000 keberuntungan tahu sendiri. Dunia nyata gak akan mengizinkannya naik tahta menjadi raja, karena Master Pena tahu meramalkan bahwa keturunan Mileye akan mengakhiri dunia nyata. Taraf menatap Jesimu dan berpikir, apa kamu pikir dia bisa mengakhiri dunia nyata? Jesimu diam. Dia memasuki dunia nyata dengan Master Pedang Dunia, jadi dia tahu kekuatan dahsyat dari dunia nyata. Dalam pertempuran itu, garis keturunan iblis gila yang dibunuh Mileye bermutasi. Dalam pertempuran itulah, pedang Qingxuan dan pagoda kecil terluka parah, terutama pedang Qingxuan yang tertidura sekian tahun. Bisakah Sander Ye bisa mengakhiri dunia nyata? Jesimu juga ragu. Tempat itu juga penuh dengan orang-orang berbakat, terutama dewa nyata itu. Bersambung. Bab 210. Stella Qin muncul, ibu dan anak bertemu. Di kota Sander, dunia Zhou. Ketika Sander Ye beserta yang lain tiba, Sander Ye kaget. Tembok kota 10.000 kaki tingginya. 10.000 kaki. Seluruh tembok kayak terhubung dengan langit. Lebarnya tak berujung. Tembok terbuat dari emas dan batu aneh. Permukaannya dilukis rune misterius mirip semut yang tak terhitung jumlahnya. Setiap rune memancarkan kekuatan misterius. Di atas tembok kota juga ada pagoda raksasa dalam jarak. Setiap 100 kaki, tinggi pagodanya 1000 kaki, ada guntur dan kilat menyambar. Di samping setiap pagoda berdiri raksasa berzirah. Raksasa yang tingginya ribuan kaki, berpedang raksasa dan berarmor emas gelap, penindasan kentara. Ada juga puluhan ribu raksasa berdiri di tembok kota. Pertama, juga ada tirai tipis yang melayang dan memayungi kota. Sander, sinar emas turun dari tirai tipis sesekali, lalu berubah jadi garis armor yang melindungi seluruh kota Sander. Mengejutkan. Melihat kota Sander,
bukan hanya Sander Ye yang terperanjat, Master Alam Semesta Guan Xuan yang belum datang juga terperanjat. Gerbang kota selebar 1000 kaki terbuka, sekelompok orang tua berjubah putih keluar dengan memegang tongkat giok hitam, total 30 orang. Di sebelah Sander Ye, Tetua Wu memperkenalkan, majikan muda, ini Aula Ilahi. Mereka adalah Master Mantra Pavilion Xian Bao. Yang terendah adalah ranah kaisar. Mereka nggak pergi menemui majikan muda karena aku meminta mereka tinggal di sini menjaga dunia Zhou, karena ada pengkhianat di Pavilion Xian Bao, jadi butuh mereka untuk menekan. Sander Ye mengangguk. 30 orang tua berjubah putih menghampiri Sander Ye dan berlutut, lalu berujar dengan hormat, salam ketua muda Pavilion. Ketua muda Pavilion. Sander Ye mengangguk, silakan bangun. 30 orang berdiri dan menatap Sander Ye dengan penasaran. Ketua muda Pavilion. Ini putra dari ketua Pavilion. Sekelompok master mantra menatap Sander Ye sembari tersenyum. Mereka dilatih oleh Stella Qin. Mereka sangat setia pada Stella Qin, tentu saja menghormati putra Stella Qin. Pavilion Xian Bao hanya akan diwariskan pada putra Stella Qin, bukan orang lain. Tapi bumi mendadak bergetar. Di dalam tembok kota, sekelompok master berarmor gelap keluar, sekitar 100.000 jumlahnya, semuanya memegang perisai di tangan kiri dan tombak di tangan kanan, memancarkan aura yang kuat. Pemimpinnya seorang pria paruh baya berwajah kotak, dengan tatapan tajam. Di sampingnya, ada pemuda yang sedang menatap Sander Ye dengan penasaran. Tetua Wu segera memperkenalkan, majikan muda, ini ya komandan prajurit Tao, Zeno. Zeno dan semua prajurit Tao menghampiri Sander Ye. Dia melirik Sander Ye, lalu membungkuk dan berujar, salam majikan muda. Di belakangnya, 100.000 prajurit Tao juga memberi hormat dan serempak berujar, salam majikan muda. Nggak berlutut dan bersujud. Menyaksikan adegan itu, Tetua Wu beserta yang lain mengernyit. Secara logika, mereka harus berlutut dan beribadah. Ekali dari Akademi Guan Xuan juga mengernyit, nggak kah? Sesuai aturan, Sander Ye berujar sembari tersenyum, nggak perlu sungkan. Zeno menegakkan tubuh, tapi sekelompok orang di belakangnya membungkuk. Sander Ye menatap prajurit Tao dan berujar sembari tersenyum, kalian nggak perlu sungkan. Para prajurit Tao mengabaikan Sander Ye dan menatap Zeno. Zeno berujar tanpa ekspresi, bangun. Begitu terdengar, 100.000 prajurit Tao berdiri. Menyaksikan adegan itu, mata Ekali langsung dingin, wajah para master Akademi Guan Xuan juga dingin. Wajah Tetua Wu dan para master mantra di samping Sander Ye juga muram. Apa mereka datang menunjukkan kekuasaan pada ketua muda Pavilion? Ekspresi Sander Ye tenang, dia melirik Zeno di depannya, yang juga tenang. Sander Ye menoleh pada Tetua Wu, bunuh mereka. Tetua Wu heran. Semua orang terperanjat. Zeno menatap Sander Ye tanpa berbicara. Tapi di belakangnya, sekelompok prajurit Tao marah. Mereka memelototi Sander Ye. Sander Ye menatap Tetua Wu dan tersenyum, enggak bisa. Tetua Wu ragu-ragu, lalu berujar, majikan muda, ini. Sander Ye melihat Ekali, Bibi Eka, ayo pergi ke medan perang dunia maya nyata. Ekali mengangguk, oke. Anyo segera melambai ke kanan, langsung membuka lorong ruang waktu. Sander Ye berbalik dan berjalan menuju lorong ruang waktu tanpa ragu-ragu. Ketika Tetua Wu melihat ini, ekspresinya berubah total. Dia segera menghentikan Sander Ye dan berujar dengan gemetar, majikan muda, ini. Sander Ye melirik Tetua Wu. Dia berjalan menuju lorong ruang waktu.
Seorang pemuda di sebelah Zeno terkekeh, majikan muda sangat hebat. Sebelum naik tahta, sudah mau membunuh 100.000 prajurit Tao untuk memamerkan kekuasaan. Betapa kuat hebatnya. Mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, Master Akademi Guanxuan di pihak Sander Ye sangat marah. Goskara Chen menatap pemuda itu dan berujar, "Karena kamu suka berbicara tentang dunia bawah, pergilah sana." Suara itu terdengar. Jelek. Sinar pedang merobek lapangan. Pemuda itu memicingkan mata dan hendak beraksi, tapi Zeno maju dan melambaikan lengan baju. Bang! Sinar pedang diblokir. Sekelompok orang di belakang Sander Ye langsung mengunci Zeno beserta yang lain dengan kesadaran spiritual. Prajurit Tao di belakang Zeno maju selangkah serempak. Kekuatan yang kuat menyelimuti Master Akademi Guanxuan. Menyaksikan adegan itu, ekspresi Tetua Wu beserta yang lain berubah, tapi Sander Ye berujar, "Kakak seperguruan pertama, ayo pergi." Pergi. Goskar Chen diam. Tentu saja dia marah. Milik siapa Paviliun Xianbao? Milik Stella Qin. Tapi sekarang, Ketua Paviliun Qin gak ada di sini. Orang-orang ini mau pamer pada Sander Ye. Apa karena orang tua Sander Ye nggak ada di sini? Sesudah memikirkan ini, Goskar Chen menggeleng, "Adika seperguruan Sander, kamu bisa mentolerir ini, tapi sekte pedang nggak bisa." Dia maju dan berubah jadi sinar pedang menuju gerbang kota untuk membunuh. Mata Zeno menyipit, dia maju selangkah, memutar pergelangan tangan, lalu tombak melesat ke udara dengan kecepatan tinggi. Bang! Ketika ledakan bergema, sinar pedang dan tombak meletus, Zeno dan Goskar Chen mundur. Ruang dan waktu meledak di mana-mana. Goskar Chen beserta yang lain mau beraksi, tapi Ekali berujar, "Berhenti." Goskar Chen menatap Ekali yang menggeleng, "Dengarkan majikan muda." Goskar Chen diam, pedang di tangannya bergetar kencang. Kultivator pedang di belakangnya juga sangat marah, sungguh keterlaluan. Saat ini, Sander Ye mengeluarkan tas kain milik Stella Qin. Dia melirik tas kain, lalu membuka telapak tangan, tas kain kecil itu perlahan jatuh ke tanah. Semua orang terperanjat. Sander Ye menatap Tetua Wu, "Kembalikan tas ini pada ibuku dan katakan aku sudah menderita sekian lama dan sudah terbiasa. Biarpun Paviliun Xianbao sangat kaya, aku beneran gak mendambakan. Kalian gak usah cemas, aku gak akan merusak kepentingan kalian, semuanya milik kalian." Dia berbalik dan memasuki lorong ruang waktu. Ekali melirik Tetua Wu beserta yang lain, lalu mengikuti. Rombongan Akademi Guanxuan segera menyusul. "Serahkan Paviliun Xianbao." Tetua Wu melihat tas kain kecil di depannya, wajahnya sepucat kertas. Wajah Zeno agak muram, tapi pemuda di sampingnya mencibir dan berujar dengan suara rendah, "Pergi saja, Paviliun Xianbao nggak punya ketua muda Paviliun selama 30 juta tahun. Bukankah baik-baik saja?" Di samping lorong ruang waktu, ruang dan waktu retak, lalu gadis berjubah biru keluar. Di belakang dia, ada ratusan Supramaster. Yira. Sesudah Yira muncul, dia segera berjalan gak jauh dari Ya. Sander Ye, lalu perlahan berlutut dengan satu kaki, bawahan. Tapi Sander Ye gak berhenti dan langsung memasuki lorong ruang waktu. Menyaksikan adegan itu, wajah Yira pucat. Master Akademi Guanxuan juga memasuki lorong ruang waktu yang diperluas. Lorong ruang waktu agak bergetar, Sander Ye berjalan menuju kejauhan, tapi tas kain kecil itu mendadak bergetar dan sinar putih perlahan melayang dari tas kain kecil. Sinar putih mengembun jadi seorang gadis di udara. Sang gadis berbaju rami lengan pendek, berok rami, dan sepasang sepatu rami. Dia sangat sederhana. Melihat sang gadis,
ekspresi Yira dan semua orang paviliun Xianbao berubah. Mereka langsung berlutut, salam ketua paviliun. Ketua paviliun, Stella Qin, Zeno dan semua prajurit Tao di belakangnya juga segera berlutut, tubuh mereka nggak bisa berhenti gemetar. Ketua paviliun Qin benaran muncul. Semua orang dari Akademi Guanxuan terperanjat. Mereka nggak menduga Stella Qin akan muncul. Master Akademi Guanxuan ragu-ragu sejenak, lalu memberi hormat, salam nyonya. Biarpun mereka nggak senang dengan paviliun Xianbao, Stella Qin tetap harus dihormati. Stella Qin menatap Sander Ye. Sander Ye berhenti, tapi dia nggak berbalik. Stella Qin menatap Sander Ye dan berujar, kamu nggak mau berbalik melihatku. Sesudah Sander Ye diam sesaat, dia berujar, biarpun aku miskin, aku nggak pernah berpikir untuk mewarisi apapun. Entah paviliun Xianbao atau Akademi Guanxuan, aku beneran nggak peduli. Faktanya, aku lebih berharap orang tuaku menemaniku sejak kecil. Sesudah berbicara, dia segera menghilang di kejauhan. Di tempat, Ekali melirik Stella Qin, lalu menghilang bersama rombongan Master Akademi Guanxuan. Segera, lorong ruang waktu menghilang. Stella Qin menunduk. Di sekelilingnya, sekelompok Master Paviliun Xianbao berlutut dengan gemetar. Wajah Yira sepucat kertas. Stella Qin mendongak dan berujar, aku melatih kalian bukan untuk menunjukkan kekuasaan kalian pada anakku. Kemari. Bang. Langit dan bumi terbelah. Puluhan master misterius yang memegang bilah sabit turun. Semua jenderal Dewa Guanxuan yang ada di atas tembok kota membuka mata. Dalam sekejap, puluhan ribu jenderal Dewa Guanxuan melompat turun. Ekspresi semua orang berubah total. Stella Qin menatap Yira, segera kembali ke tempat asal mua. Sekarang juga, Yira terduduk lemas di tanah. Stella Qin berujar lagi, mulai sekarang, paviliun Budo dibubarkan, semua orang di paviliun Budo nggak akan pernah dipekerjakan lagi. Sesudah mendengarnya, wajah tetua Wu pucat kayak kertas. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, seorang master berbaju hitam muncul di hadapannya dan menyeretnya pergi begitu saja. Semua orang dari paviliun Budo juga dibawa pergi. Yira melirik Stella Qin, ketika dia hendak berbicara, sebuah sabit sudah diletakkan di tenggorokannya, lalu dia diseret dengan paksa. Zeno dan prajurit Tao berwajah pucat dan gemetar di tanah. Tepat ketika Zeno hendak bicara, Stella Qin berujar, prajurit Tao di sini, dibunuh di tempat. Dalam sekejap, puluhan bilah sabit melintasi lapangan. Jelek. Dalam sekejap, 100.000 kepala berdarah membubung, darah langsung seperti sungai bersambung.